Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A berjumpa lagi dengan Bu Parwanti dalam pembelajaran tematik kelas 6 SDIT Nurul Huda Pracimantoro. Anak-anak, kita telah mempelajari tema 4 globalisasi dan mulai pertemuan ini kita sudah memasuki subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, kita akan belajar bersama tentang konversi energi listrik. Ya, konversi adalah peralihan fungsi. Ya, ini sesuai dengan KBBI. Kemudian energi adalah tenaga. Jadi konversi energi adalah peralihan fungsi atau manfaat satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, energi listrik ini dapat dikonversikan menjadi energi lain untuk menunjang aktivitas manusia. Nah, energi listrik digunakan untuk menghidupkan berbagai peralatan elektronik ya yang ada di rumah, perusahaan dan sebagainya. Kemudian pada penggunaan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi bentuk lain. Nah, bentuk lain ini apa saja? Ya, mari kita pelajari bersama. Nah, di sini ada contoh konversi energi listrik. Ya, tentu di rumah kalian ada setrika. Nah, setrika ini ketika kita hubungkan dengan arus listrik, maka di sana akan terjadi perubahan energi ya dari energi listrik menjadi energi panas. Ya. Nah, jadi panas pada setrika tersebut digunakan untuk melicinkan pakaian. Kemudian radio. Pada radio itu terjadi konversi energi listrik menjadi energi suara. Ya. Kemudian ada blender. Ya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya, gerak pisau-pisau dalam blender itu mencacah buah-buahan sehingga menjadi jus yang bergizi begitu. Kemudian lampu merupakan konversi energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, sehingga dengan adanya lampu ini yang dihubungkan dengan arus listrik, maka akan menjadi sumber penerangan di rumah kita. Kemudian magicom anak-anak, magicom untuk menanak nasi ya, itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian mesin cuci. Ya, mesin cuci di sana ada energi listrik menjadi energi gerak. Baik, kemudian yuk kita belajar mengenai energi alternatif. Ya, energi alternatif merupakan energi yang digunakan untuk menggantikan energi utama. Ya, jadi ada yang utama, kemudian dicarilah energi yang lain ya, yang merupakan energi alternatif. Nah, merupakan energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menggantikan energi minyak bumi atau energi dari bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Ya, dalam hal ini ada beberapa energi yang di sana berasal dari energi minyak bumi ya. Dalam prosesnya itu terjadi pengeburan bahan bakar fosil di dalam perut bumi dan itu tidak bisa diperbarui ya karena proses untuk menjadi energi minyak bumi itu membutuhkan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Nah, apabila energi tersebut habis maka anak cucu kita ya generasi berikutnya akan kesulitan untuk untuk mendapatkan energi tersebut. Nah, sehingga diperlukanlah energi alternatif ya yang bukan berasal dari bahan bakar fosil sehingga dapat diperbaharui ya. Jadi energi alternatif ini harus yang bisa diperbaharui. Contoh penggunaan energi alternatif adalah matahari. Nah, matahari kan selalu ada ya. Ya, selalu ada sebelum kiamat ada. Nah, energi matahari ini dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Ya, jadi listrik yang berasal dari matahari. Ya, kita kemarin ya beberapa pertemuan lalu kita sudah mempelajari mengenai pembangkit listrik tenaga surya. Ya, atau tenaga matahari. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini memanfaatkan sumber energi yang berasal dari radiasi sinar matahari.
Nah, di sana nanti ada panel surya. Nah, panel surya ini akan menangkap energi tenaga surya atau tenaga matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik begitu. Nah, pembangkit listrik tenaga surya itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Nah, fotovoltaik itu apa? Yaitu fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Kemudian yang kedua, pemusatan energi surya itu menggunakan sistem lensa atau cermin yang dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor atau mesin panas. Yang kedua adalah angin. Ya, angin dapat digunakan untuk memutar turbin. Ya, seperti itu, kincir gitu ya. Nah, saat bilah-bilah turbin bergerak, generator akan membangkitkan energi listrik. Kemudian ada air. Tenaga yang dihasilkan air yang mengalir dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator. Generator yang berputar ini dapat menghasilkan energi listrik pula. Ya, ini kalian kalau ingin mempelajari lebih banyak mengenai air untuk pemanfaatan air untuk tenaga listrik ya, di Wonogiri itu ada PLTA, itu kalian bisa belajar dari sana ya, sehingga lebih paham lagi bagaimana sih untuk mendapatkan energi listrik yang bersumber dari yang dibantu oleh air begitu. Kemudian gelombang air laut. Nah, gelombang air laut ini saat memecah di pantai, ya kan, pecah di pantai kan ya, gelombang ombak laut itu ya, gelombang air laut itu dapat menghasilkan banyak energi. Nah, energi tersebut dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian bahan bakar bio. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Ya, ada kelapa sawit, ada jarak dan kapuk yang dapat diolah menjadi biodiesel. Kemudian ada singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan solar, ya, untuk menggantikan solar. Sedangkan bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Ya, dalam hal ini sumber energi yang berasal dari fosil itu dapat digantikan dengan biodiesel dan bioetanol ya. Bahan bakar yang dibuat dari campuran bensin dengan bioetanol disebut gasohol. Ya, jadi ada campuran antara bensin dan bioetanol, yang itu disebut gasohol. Kemudian biogas itu diolah dari kotoran hewan. Kemudian bahan bakar bio ya, yang bio macam-macam tadi dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor atau memasak sesuai dengan jenisnya. Kemudian panas bumi. Ya, energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Batuan panas akan memanaskan air di sekitarnya sehingga menghasilkan sumber uap panas atau geyser. Nah, geyser tersebut dibor dan menghasilkan uap panas. Nah, aliran uap panas tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Ya, gitu ya. Kemudian kita akan beralih pada pembelajaran selanjutnya mengenai jenis-jenis karangan. Ya, ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita akan mempelajari 5 jenis karangan, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, kemudian argumentasi dan persuasi. Ya, satu persatu kita pelajari bersama. Narasi adalah karangan yang bertujuan menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Nah, ini penting nih. Unsur di dalamnya meliputi tokoh ya. Dalam narasi itu pasti ada tokoh, kejadian, ruang, dan waktu. Biasanya ini cerita ataupun data
pahlawan atau tokoh-tokoh besar begitu ya. Gitu. Jadi ada unsur peristiwa di sana. Dan tentu saja ada tokoh begitu. Yang pasti yang biasanya keluar dalam ujian itu biasanya narasi dalam bentuk fiksi. Kalau nanti disampaikan ada soal berupa fiksi, kemudian kalian diharuskan menentukan ini jenis karangan apa, maka yaitu narasi, ya langsung narasi. Tapi tidak selalu fiksi begitu ya. Yang penting ada unsur peristiwa kejadian, kemudian ada tokoh juga, ada waktu, nah itu narasi. Deskripsi, karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasakan seolah-olah melihat, merasakan dan mengalami objek yang digambarkan. Ya, jadi deskripsi ini mendeskripsikan atau menggambarkan objek. Ya, contohnya nih, Bu Parwanti punya buku, ya. Buku Bu Parwanti berjudul Tema 4 Globalisasi Tematik Terpadu JSIT. Bukunya berwarna hijau, kombinasi antara hijau, kemudian di sana ada gambar-gambar yang meliputi anak-anak pelajar ya, kemudian ada lambang JSIT, kemudian di atas buku itu ada tulisan nama Bu Parwanti dan sebagainya. Nah, ketika ada penggambaran seperti itu, kalian bisa membayangkan, oh kira-kira bukunya seperti ini, kan begitu ya. Nah, kalau merasakan ini gimana Bu? Kok dirasakan? Nah, ini biasanya penggambaran suatu kondisi, ya, mengilustrasikan suatu keadaan. Misalnya keadaan malam hari yang gelap, kemudian bintang tertutup awan, kemudian anginnya sangat kencang, kemudian di sana digambarkan penduduk kedinginan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, seakan-akan kalian merasakan penggambaran kondisi tersebut. Itu. Kemudian eksposisi, karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi secara jelas. Ya, dalam ini pemaparan ya, eksposisi adalah pemaparan. Kemudian argumentasi. Argumentasi karangan yang mengembangkan alasan, contoh, serta bukti yang kuat dan meyakinkan. Di sini titik tekannya adalah pada argumen, ya, atau alasan. Alasan, titik beratnya pada alasan. Gitu. Kemudian persuasi, karangan yang bertujuan untuk memengaruhi, mengimbau, membujuk atau merayu pembaca. Ya, biasanya ini ayo, ada kata ayo, ada kata mari. Ingatlah selalu untuk sekian begini dan begini. Ya. Ayo kita terapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M misalnya begitu. Itu adalah persuasi. Ya. Kemudian kita akan belajar mengenai kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi anak-anak ya. Ini untuk fokus pembelajaran IPS. Nah, kerjasama ASEAN dalam bidang IPTEK apa saja? Pertukaran pelajar dalam program Study Mobility dan ASEAN University Network. Ya, itu jadi sudah ada wadahnya, sudah ada programnya ya. Kemudian Biotrop atau pusat penelitian untuk bidang biologi di Bogor. Kemudian Rexam, Regional Center for Education, Science and Mathematics. Ya, kemudian RELC, Regional English Language Center di Singapura. Kemudian Regional Center of Study and Research in Agricultural di Los Banos. Ya, ini adalah kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian anak-anak, Bu Parwanti memberikan tugas pada kalian. Jadi, ini Bu Parwanti tidak menerangkan ya, tidak menerangkan di PowerPoint ini pada tampilan PowerPoint, tetapi kalian mengerjakan ya tugas ini, yaitu kalian menyebutkan kerjasama antar negara itu ada 2 macam, yaitu titik-titik namanya apa ya, kerjasamanya, kerjasama ini namanya apa, contohnya 1, 2, 3 begitu ya. Ya, kalian bisa melihatnya pada halaman 156 sampai 158. Jadi ini kalian kerjakan. Kemudian contoh kerjasama
politik dan keamanan ASEAN. Kalian sebutkan 3. Kemudian contoh kerjasama ekonomi ASEAN, kalian sebutkan 3 saja. Kemudian kerjasama fungsional ASEAN. Nah, ini kok fungsional ASEAN ya. Nah, jadi paham ya ini ya. Nomor 1 kok begitu Bu, kok katanya rumit. Enggak rumit, ini enak. Kerjasama antar negara ada 2 macam, yaitu apa di sini ada apa? Ada regional, ada internasional. Regional itu apa yang apa bagaimana? Internasional yang bagaimana? Contohnya apa saja? Begini kan lebih mudah ya. Jadi ini semacam untuk merangkum ya agar kalian lebih mudah. Nah, tugas ini kalian kerjakan pada selembar kertas. Ingat selembar kertas ya untuk buparanti nilai besok hari Rabu. Sehingga besok hari Rabu kalian membawa tugas ini ke sekolah untuk buparanti nilai. Begitu ya. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Ya, jadi tidak usah moto, tidak usah dikirim ya, tetapi kerjakan di kertas, kemudian kumpulkan pada hari Rabu saat PTM. Baik, kemudian kita lanjut untuk fokus pembelajaran PPKN. Ya, anak-anak di sini ada 10 contoh sikap cinta tanah air. Apa saja? Bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik tanah air Indonesia, menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, melestarikan kebudayaan Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan kerukunan antar umat beragama, dan hidup rukun serta gotong royong. Nah, ini adalah contoh sikap cinta tanah air yang ayo kita laksanakan secara sungguh-sungguh ya, karena kita adalah bangsa Indonesia yang harus bangga ya dan cinta tanah air. Jadi ini hanya ada 10, lainnya masih banyak lagi ya. Sikap cinta tanah air sebagai wujud apa? Rasa nasionalisme kita terhadap tanah air. Baik anak-anak, sekian pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran tatap muka ya besok hari Rabu. Semoga selalu semangat belajar, semangat membina diri menjadi insan yang bertakwa dan senantiasa membantu orang tua dengan sebaik-baiknya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.